Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya An-Nur Rahman Hidayat. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknik. Saya di sini akan mencoba menjawab dari soal praktikum modul 2. Dimana soalnya yaitu buatlah aplikasi rental VCD sederhana seperti berikut. Masukkan data VCD film sebanyak X kali. Nah, di sini ada judul, ada aktor, ada sutradara, publisher, kategori, dan stok. Nah, judul, aktor, sutradara, publisher, kategori, dan stok di looping sebanyak X kali. Desainlah aplikasi rental VCD tersebut dengan konsep inheritance. Dan tentukan parent class serta child class-nya. Setelah itu, implementasikan kelas-kelas yang telah didesain dengan membuat program sederhana yang memiliki fasilitas entry data VCD film dan melihat daftar VCD film yang telah di-entrykan. Nah, di sini saya sudah membuat 3 buah file, yaitu dimana ada mod 2 Java ini untuk mainnya, dvd.java ini adalah bisa dibilang super kelasnya, dan input data ini adalah subkelasnya. Baik, mungkin saya akan menjelaskan di bagian input data, yaitu subkelasnya. Nah, di sini ada public class input data extend dvd. Nah, ini maksudnya kelas yang ada di input data akan semestinya sama dengan kelas yang ada di DVD. Berarti input data.java ini bisa dibilang penerima warisan dari DVD. Karena inheritance itu artinya warisan. Nah, di warisan, di dalam inheritance ada yang memberikan warisan dan ada juga yang menerima. Nah, input data ini adalah yang menerima warisan dari si DVD. Nah, selanjutnya ada scanner, yaitu scanner input. Ini untuk sebuah inputan. Lalu ada saya membuat seleksi, variabel seleksi yang bertipe integer. Lalu di sini saya membuat metode atau fungsi data, di mana isinya ini adalah si rental DVD-nya, yaitu ada judul, ada aktor, ada sutradara, ada publisher, kategori, dan yang terakhir ada stok. Nah, pertama-tama di sini ada sebuah outputan biasa tampilan. Nah, kemudian ada DVD judul sama dengan DVD. Nah, ini untuk memanggil si bisa dibilang atribut dari input data, atribut dari DVD. Ini kan input data subclass dari DVD. Berarti yang ditampilkan adalah kelasnya DVD, superkelasnya. Oke, di sini saya membuat variabel judul. Lalu di sini ada sebuah output judul. Ini hanya sebuah output. Selanjutnya di sini judul.name. Nah, ini pemanggilan untuk si atribut judul ini agar masuk ke atribut name, dimana name-nya yaitu di superclass-nya bertipe string. Oke, karena judul ini bertipe string, maka saya satukan di atribut name ini. Lalu input next line, ini sebuah inputan yang bertipe string. Oke. Lalu juga sama dengan aktor, di sini aktor itu karena string, maka saya tampung kepada name juga.
Sutradara juga begitu kepada name, publisher juga sama, kategori juga sama. Dan yang berbeda, kategori ini ada sebuah pilihan khusus, yaitu ada semua umur, yang kedua dewasa, yang ketiga remaja, dan yang keempat anak-anak. Masukkan pilihan. Nah, di sini ada variabel seleksi, di mana variabel seleksi tadi adalah tipenya integer. Maka di sini ada inputan yang berupa integer. Nah, di sini saya membuat perkondisian menggunakan switch case. Apabila di kategori ini si user menyebutkan angka 1, maka atribut dari name, yaitu kategori, akan memberikan sebuah output string yang berbunyi semua umur. Nah, sesuai dengan yang ini. Oke, atau SU. Saya lupa memberikannya. Karena di soal disuruh kasih SU. Nah, juga dengan D dewasa, R sama dengan remaja, A sama dengan anak-anak. Oke. Berarti oke. Lanjut yang kedua. Apabila si user memilih di sini masukkan pilihan memilih nomor 2, yaitu akan keluar output dewasa atau D. Nah, lanjut apabila user memilih 3, maka akan keluar output remaja. Ini R. Dan yang terakhir apabila user memilih 4, akan keluar output anak-anak atau A besar. Oke. Lalu selanjutnya ada DVD stock sama dengan new DVD. Nah, ini untuk menampung stoknya ke dalam atribut stok. Oke. Stok ini punyanya variabel ini, dan dot stock yang hijau ini adalah atribut dari DVD, dari superclassnya yang berbentuk integer. Oke, setelah itu ada inputan bentuk integer. Nah, selanjutnya ini untuk pemanggilan dari tiap-tiap isi dari input data atau mohon maaf, ini adalah untuk memanggil dari satu-satu isi dari si method atau fungsi datanya ini yang sudah ditampung ke superclassnya. Oke, berarti kita beralih ke superclassnya, yaitu DVD. DVD memiliki dua atribut, yaitu name dan stock. Name yaitu string, stock adalah integer. Lalu di sini ada sebuah method atau fungsi. Yang pertama judul, yang isinya adalah sebuah output. Ini adalah tampilan biasa, dan ini judul film plus this name. Nah, ini untuk memanggil atribut name, atribut dari input data yang sudah ketampung ke name. Oke, lanjut ada metode aktor. Lalu ada output aktor .2 this name. Nah, aktor juga tadi ditampung kepada atribut name. Nah, begitu juga kepada sutradara, publisher, kategori, dan stok. Nah, stok tadi di input data sudah ditampung ke dalam stok itu sendiri. Oke, ini untuk superclassnya. Lalu kepada
file mainnya di sini. Nah, input data, new input data. Nah, input data ini untuk memanggil dari si file dari subclassnya. Nah, data ini saya sengaja buat sebuah variabel data. Lalu di sini ada scanner input, ini untuk inputan. Nah, di sini ada variabel pilih sama dengan 1. Nah, ini untuk pemilihan ketika ada pertanyaan mengulang lagi. Nah, begitu. Oke, nah di sini ada data. Nah, di sini data yang ini adalah pemanggilan untuk si inputan data ini. Sedangkan data ini adalah metode dari data yang ada di inputan data. Nah, oke. Lalu selanjutnya ada sebuah output. Ini mengulangi lagi. 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Terus ada masukkan pilihan. Nah, di sini ada variabel pilih, di mana pilih itu berupa integer. Ini adalah inputan, user akan memasukkan di sini. Dan ada perkondisian apabila pilih tidak sama dengan 1, maka apabila pilih sama dengan 1, pilih sama dengan 0. Nah, di sini jika pilih itu sama dengan 1, maka program itu akan mengulang. Nah, apabila yang dimasukkan si user ini pilihnya sama dengan 0, maka akan keluar terima kasih. Oke, kita coba. Judulnya misal superhero. Aktornya misalnya Harry. Sutradaranya Sutrisno. Misalnya Sutrisno. Publishernya sebut apa ya? Koko. Nah, kategorinya misalkan remaja 3. Stoknya misal ada 22. Nah, di sini ada sebuah output mengulangi lagi, 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Masukkan pilihan. Misalkan saya memilihkan 1, maka program ini akan mengulangi lagi seperti yang di atas. Misalkan judulnya si kancil, aktornya Herman misal, sutradaranya Ferdi, publishernya misalnya Koko juga. Nah, kategorinya anak-anak, stoknya misal 50. Nah, di sini ada sebuah output yaitu daftar film, judul filmnya si kancil, aktornya Herman, benar, sutradaranya Ferdi, oke, publisher Koko, kategorinya anak-anak atau A, stoknya 50. Nah, di sini memasukkan pilihan. Jika saya memilih 0, maka otomatis program itu terhenti. Ini output terakhirnya. Terima kasih telah berkunjung. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.